Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dan kelompok 3 akan mengerjakan tugas video yaitu tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Dengan saya sendiri Muhammad Qasim, kelas SPI 1B. Saya Miftahul Fauzan dari kelas SPI 1B. Dan saya Tuti Aulia dari SPI 1B. Saya Sofia Penazia dari SPI 1B. Saya Aulia dari kelas SPI 1B. Dinamika Aktu Pendidikan Pancasila pada masa kemerdekaan Indonesia. Membahas mengenai dinamika pelaksanaan Undang-Undang 1945 sebelum masa reformasi. 1. Dominasi kekuasaan oleh satu partai politik. Pada periode tersebut terjadi dominasi kekuasaan oleh satu partai politik, yaitu Partai Golongan Karya atau Golkar. Hal ini mengakibatkan kurangnya pluralisme politik dan pembatasan kebebasan berpendapat. 2. Sentralisasi kekuasaan. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum masa reformasi ditandai dengan sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintahan pusat. Hal ini mengakibatkan kurangnya otonomi daerah dan pembatasan kebebasan lokal dalam mengambil keputusan. 3. Pelanggaran hak asasi manusia. Selama periode tersebut terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk penindasan terhadap aktivitas politik, pembatasan kebebasan berpendapat, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat keamanan. 4. Korupsi dan nepotisme. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum masa reformasi juga ditandai dengan maraknya korupsi dan nepotisme di berbagai sektor pemerintahan. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan merugikan masyarakat luas. 5. Pembatasan kebebasan pers. Selama periode tersebut, kebebasan pers sering kali dibatasi oleh pemerintah. Media massa yang kritis terhadap pemerintahan sering menghadapi intimidasi, sensor, dan tindakan represif lainnya. 6. Kurangnya akuntabilitas pemerintah. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum masa reformasi juga ditandai dengan kurangnya akuntabilitas pemerintahan terhadap rakyat. Pemerintah sering kali tidak bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambilnya. Inti dari pembahasan ini adalah bahwa pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum masa reformasi ditandai oleh dominasi kekuasaan, sentralisasi kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, korupsi dan nepotisme, pembatasan kebebasan pers, serta kurangnya akuntabilitas pemerintah. Hal ini mencerminkan kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang ada di saat ini. Pada bulan September 1955 dan Desember 1955 diadakan pemilihan umum yang masing-masing untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota konstituante. Konstituante adalah untuk membentuk menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 1950 untuk mengambil keputusan mengenai Undang-Undang Dasar yang baru ditentukan pada pasal 137 Undang-Undang Dasar 1950 sebagai berikut. 1. Untuk mengambil keputusan tentang rancangan Undang-Undang Dasar baru sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota konstituante harus hadir. 2. Rancangan tersebut diterima jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Ketiga, rancangan yang telah diterima oleh konstituante dikirim kepada Presiden untuk disahkan oleh pemerintah. 4. Pemerintah harus mengesahkan rancangan itu dengan segera serta mengumumkan Undang-Undang Dasar itu dengan keseluruhan. Dalam kenyataan konstituante, selama 2 tahun dalam bersidang belum mampu menghasilkan suatu keputusan tentang Undang-Undang Dasar yang baru. Hal ini dikarenakan dalam sidang konstituante muncul suatu usul untuk mengembalikan Piagam Jakarta dalam pembukaan Undang-Undang baru. Oleh karena itu, Presiden pada tanggal 22 April 1959 memberikan pidatonya di depan sidang konstituante untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini diperkuat dengan suatu alasan bahwa sidang konstituante telah mengalami jalan buntu, terutama
setelah lebih dari separuh anggota konstituante menyatakan untuk tidak akan menghadiri sidang lagi. Atas dasar kenyataan tersebut, maka Presiden mengeluarkan suatu dekret yang didasarkan pada suatu hukum darurat negara, Stat Noodrecht. Hal ini mengingat keadaan ketatanegaraan yang membahayakan kesatuan, persatuan, keselamatan, serta keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menetapkan pembaruan konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia serta tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1950. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri dari atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta Dewan Agung sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Dekret itu diumumkan oleh Presiden dari Istana Merdeka di hadapan rakyat pada tanggal 5 Juli 1959 pada hari Minggu pukul 5. Dekret tersebut dimuat dalam Keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 75 tahun 1959. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qasim, kelas SP 1B, NIM 2313500039. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada masa Orde Lama, yaitu tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai tanggal 11 Maret 1966. Nah, sejak dikeluarkannya dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, maka Undang-Undang 1945 berlaku kembali di negara Republik Indonesia. Sekalipun Undang-Undang 1945 yundis formal sebagai hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia, namun realisasi ketatanegaraan Indonesia tidak melaksanakan makna dari Undang-Undang 1945 itu. Sejak itu mulai berkuasa kekuasaan Orde Lama yang secara ideologis banyak dipengaruhi oleh paham komunisme. Hal ini nampak adanya berbagai macam penyimpangan ideologis yang diluangkan dalam berbagai bidang kebijaksanaan negara dalam negara. Dikukuhkannya ideologi Nasakom, dipaksakannya doktrin negara dalam keadaan revolusi. Oleh karena revolusi adalah permanen, maka Presiden sebagai kepala negara yang sekaligus juga sebagai pemimpin besar revolusi diangkat menjadi pemimpin besar revolusi, sehingga Presiden masa jabatannya seumur hidup. Penyimpangan ideologis maupun konstitusional ini berakibat pada penyimpangan-penyimpangan konstitusional. Isinya sebagai berikut. Yang pertama itu demokrasi di Indonesia diarahkan menjadi demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Presiden. Nah, jadi di Indonesia ini pejabat-pejabat itu artinya bukan tidak berguna, tapi seluruh kepemimpinan itu diatur langsung oleh Presiden itu sendiri. Yang kedua yaitu Presiden sebagai pemimpin besar revolusi, maka memiliki wewenang yang melebihi sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengeluarkan produk hukum yang setingkat dengan undang-undang tanpa melalui persetujuan DPR dalam bentuk penetapan Presiden. Nah, jadi Presiden itu sebagai pemimpin tertinggi revolusi, jadi dia berhak
menentukan hukum tanpa disetujui oleh DPR terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu dalam tahun 1965, karena DPR tidak dapat menyetujui rancangan pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh pemerintah, kemudian Presiden waktu itu membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan kemudian membentuk DPR gotong royong. Hal ini jelas-jelas sebagai pelanggaran konstitusional, yaitu kekuasaan eksekutif di atas kekuasaan legislatif. Yang keempat yaitu pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi negara dijadikan menteri negara, yang berarti sebagai pembantu presiden. Selain penyimpangan tersebut, masih banyak penyimpangan dalam pelaksanaan ketatanegaraan yang seharusnya berdasarkan pada Undang-Undang 1945. Karena pelaksanaan yang konstitusional itulah maka berakibat pada ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi terutama, dalam bidang keamanan. Puncak dari kekuasaan Orde Lama tersebut ditandai dengan pemberontakan G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, yaitu pembantaian 7 jenderal yang dimasukkan ke lubang buaya. Nah, itu adalah puncak daripada pimpinan demokrasi, pimpinan Orde Lama ini. Dan pemberontakan tersebut dapat digagalkan oleh rakyat Indonesia, terutama oleh generasi muda dengan dipelopori oleh pemuda, pelajar dari mahasiswa. Rakyat Indonesia menyampaikan Trituda atau Tritura, Tri tuntunan rakyat, yang meliputi: 1. Bubarkan PKI. Yang kedua, bersihkan kabinet dari unsur-unsur KPL. Yang ketiga, turunkan harga, perbaikan ekonomi. Nah, jadi intinya dalam dinamika pelaksanaan undang-undang pada masa Orde Lama ini, undang-undang sendiri itu tidak diberlakukan. Jadi seluruhnya peraturan itu diatur oleh presiden, yaitu sebagai pemimpin tertinggi negara dan pimpinan terbesar revolusi. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa Orde Baru berada di bawah kepemimpinan Soeharto dalam misi mengembalikan keadaan setelah pemberontakan PKI. Masa Orde Baru juga mempelopori pembangunan nasional sehingga sering dikenal sebagai Orde Pembangunan. MPRS mengeluarkan berbagai macam keputusan penting. Yang pertama ada TAP MPRS nomor 18 1966 tentang Kabinet Ampera yang menyatakan agar Presiden menugasi pengembangan Super Semar Jenderal Soeharto untuk segera membentuk Kabinet Ampera. Yang kedua ada TAP MPRS nomor 17 1966 yang dengan permintaan maaf menarik kembali pengangkatan pemimpin besar revolusi menjadi presiden seumur hidup. Yang ketiga ada TAP MPRS nomor 20 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan. Dan yang keempat, TAP MPRS nomor 22 1966 mengenai penyederhanaan kepartaian, keormasan, dan kekaryaan. Pada saat itu, bangsa Indonesia dalam keadaan yang tidak menentu baik yang menyangkut bidang politik, ekonomi, maupun keamanan. Dalam keadaan yang demikian inilah pada bulan Februari 1967, Presiden Soekarno tidak dapat memenuhi tanggung jawab konstitusional dan tidak menjalankan GBHN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sidang menetapkan berlakunya tentang pemilihan, penunjukan wakil presiden, dan tata cara pengangkatan pejabat presiden dan mengangkat Jenderal Soeharto.
Pada awal kekuasaan Orde Baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang antara lain bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Qasim. Saya akan menjelaskan tentang dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa reformasi yaitu 22 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto sama sekali tidak mengamanatkan nilai-nilai demokrasi yang tercantum dalam Pancasila, bahkan juga tidak mencerminkan demokrasi dan norma-norma Pancasila ataupun pasal-pasal pada Pancasila. Pemerintahan Indonesia dicemari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disebut dengan KKN. Rakyat Indonesia semakin menderita, ditambah lagi dengan adanya krisis moneter yang menyebabkan perekonomian negara Indonesia hancur. Hal itu menyebabkan munculnya beberapa gerakan masyarakat yang dipelopori oleh generasi muda atau lebih banyak dipelopori oleh mahasiswa. Mereka menuntut demokrasi di segala bidang negara. Keberhasilan pada masa reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto sebagai Presiden negara Indonesia dan digantikan oleh B.J. Habibie pada tanggal 22 Mei 1998. Dari situ bangsa Indonesia menyadari bahwa Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 masih banyak kekurangan dan perlu mengadakan amandemen lagi. Berbagai macam produk perundang-undangan yang berubah pada saat itu. Berdasarkan reformasi tersebut, bangsa Indonesia kini mampu melakukan pemilu dan menghasilkan DPR, DPRD, dan MPR. Pada tahun 1999 atas dasar aspirasi bangsa Indonesia. Adapun krisis yang terjadi pada masa itu antara lain krisis multidimensi dan munculnya reformasi, krisis ekonomi, krisis sosial, dan krisis politik. Adapun kelebihan yang ada pada masa reformasi ialah adanya jaminan hak asasi manusia, munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya reformasi bagi bangsa Indonesia, kebebasan berpendapat kembali ditegakkan. Adapun kekurangan yang terjadi pada masa reformasi ialah tidak adanya pemberian subsidi terhadap masyarakat. Pemerintahan hanya berfokus terhadap perbaikan ekonomi saja. Bangsa Indonesia mengalami krisis multidimensi. Di antara kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada reformasi masih banyak. Namun cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.